Halo semuanya, berjumpa lagi di perkuliahan pengantar akuntansi 1 kita setelah UTS. Jadi UTS sudah kalian tempuh, sudah dilewati. Nah, semoga hasil UTS kalian adalah hasil yang terbaik yang bisa kalian berikan. Jadi sebelum saya memulai materi, saya ingin menginfokan dulu untuk ujian kita. Jika beberapa dari kalian merasa khawatir mengenai nilai ujian, jangan terlalu diambil pusing dulu, karena UTS hanya 30% saja porsinya. Masih ada 10% itu keaktifan atau absensi, 20% itu tugas, dan 40% itu nilai ujian akhir. Jadi UTS ini hanya 30%, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa yang saya nilai tidak melulu hanya mengenai nilai yang berupa skor aja, nilai angka aja. Ya, jadi saya juga menilai perkembangan kalian, proses perkuliahan kalian, kedisiplinan kalian. Salah satunya adalah seperti pengumpulan tugas. Yang mengikuti perkuliahan dengan baik, saya sangat mengapresiasi. Yang tidak pernah bolong tugasnya, selalu aktif, selalu mengerjakan dengan baik. Nah, pasti ada penilaian-penilaian tambahan untuk pengerjaan-pengerjaan latihan yang disiplin, seperti itu. Jadi tidak melulu, UTS saya dapat 40 misalnya atau 30, udah hancur hidup saya. Ya nggak kayak gitu juga. Ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tinggal kalian nanti untuk ujian akhir dipersiapkan dengan baik, kemudian ya perkuliahannya diikuti dengan baik juga lah. Untuk tugas dikerjakan, bukan tugas sih, lebih ke latihan soal ya kita ya. Jadi assignment berupa latihan soal ya dikerjakan, sebelum kita bahas ya dikumpulkan seperti biasanya. Jangan nakal, jangan main kirim-kirim tugas temen, difoto, kirim ke saya, ketahuan ya. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, efeknya akan panjang gitu. Ya, jadi seperti itu. Tidak perlu khawatir gimana mengenai ujian MID kemarin. Kita fokus ke materi setelah MID ini agar semua yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan nanti ujian akhir dapat menghasilkan nilai yang terbaik lah. Oke, saya mulai perkuliahan kita. Jadi setelahnya sebelumnya kita sudah mempelajari 4 bab. Nah, ini kita masuk ke bab kelima mengenai neraca lajur atau yang biasa disebut dengan kertas kerja. Nah, bedanya apa? Sekali lagi ini hanya merangkum yang sudah kita pernah bahas, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan. Itu kan semua sudah lewat, materinya sudah kita bahas di sebelum mid semester, sebelum UTS kemarin. Ya, jadi ini neraca lajur hanya merangkum semuanya ke dalam satu kertas, satu halaman aja sih. Jadi bukan hal yang baru, hanya merekap ulang aja lah semuanya. Kasarnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Baik, ini pendahuluannya. Saya baca kalimat yang ada di screen. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data. Nah, ini saya beri warna yang berbeda. Saya beri warna lagi. Mengumpulkan dan meringkas data. Jadi hanya mengumpulkan doang. Cuma di bahasa, kalau Excel-nya ya tinggal copy paste. Bahasanya seperti itu. Jadi data-datanya sudah ada, semua angka-angkanya sudah tersedia, baik dari soal maupun yang kalian kerjakan itu semuanya sudah kita lalui. Kemudian yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Oke, seperti itu. Kemudian neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom. Jadi kalau kalian lihat tadi di intro di bagian paling depan ada formatnya, kasarnya seperti itu. Jadi banyak kolom. Nggak banyak juga sih, cuma ada 5 kolom utama sih. Di luar nama akun sama nomor rekening. Kemudian, neraca lajur lebih tepat disebut sebagai kertas kerja. Jadi sama aja lah kita kertas kerja mau neraca lajur juga boleh. Nah, di sini dikatakan sifatnya hanya sebagai pelengkap atau untuk membantu doang. Karena hanya membantu, jadi tidak bersifat wajib, ya terserah perusahaannya. Mau pakai boleh, kalau misalnya dirasa tidak perlu deh, terlalu ribet kayak gitu-gitu. Ya udah, nggak masalah. Kita tidak perlu bikin kertas kerjanya. Nah, di poin ketiga sudah dikatakan kertas kerja menjadi tidak diperlukan, terutama bagi perusahaan yang punya sistem komputerisasi akuntansi. Apalagi zaman modern ini, perusahaan mayoritas sudah menggunakan program. Jadi, udah nggak ada pakai lagi pembukuan manual.
Maka dari itu, kebanyakan sudah tidak pakai kertas kerja lagi, tidak pakai neraca lajur lagi. Oke, kertas kerja ini juga tidak diperlukan lagi dalam perusahaan yang kecil. Jadi skalanya kecil, kemudian tadi terkomputerisasi. Kenapa? Karena transaksinya sedikit. Akun-akunnya juga dikit, jurnal penyesuaian juga dikit. Jadi karena serba sedikit, serba simple, serba dikit, ya udah nggak perlu bikin kertas kerja seperti itu. Oke, saya lanjut. Neraca lajur terdiri dari 5 pasang kolom ya. Tadi dikatakan berkolom-kolom. Nah, kolomnya apa aja sih? Paling pertama seperti biasa kita ada nomor akun, kemudian nama akun. Perlu diingat ya, isi di sini semuanya selalu berurutan. Jadi sama seperti neraca saldo, semuanya juga harus berurutan. Dari akun 1, 2, 3, 4, sampai 5. Jadi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Seperti itu. Kemudian ada kolom neraca saldo. Nah, kalau kemarin di soal yang AJP, di soal tersebut kan sudah disediakan nih, neraca saldo per tanggal sekian. Nah, berarti kamu masukin neraca saldonya, akunnya apa-apa aja, saldonya apa-apa aja, masukin ke dalam sini. Kemudian, lanjut isi dengan kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian isi pakai apa sih? Isi pakai jurnal-jurnal yang kalian bikin di AJP, di jurnal penyesuaian. Jadi kalian menjurnal pakai akun apa aja yang masukin di kolom penyesuaian ini. Masukin angkanya, kemudian ada lagi kolom neraca saldo setelah disesuaikan, atau saya singkat NSSD. Ini tinggal dikalkulasi aja sih. Jadi dari si neraca saldo, kemudian dengan si penyesuaian dikalkulasikan. Nah, dapatlah ini di NSSD-nya. Neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, kemudian dari neraca saldo setelah disesuaikan, masing-masing akun kita pindah ke bagiannya masing-masing. Jadi untuk di sini ada 2 kolom nih, ada laba rugi dan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di kolom laba rugi, berarti di sini kan di NSSD akunnya itu ada akun aktiva sampai beban 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kita pindahkan ke kolom laba rugi akun apa aja? Sudah pasti akun 4 sama 5, pendapatan sama beban. Berarti di sini kita pindahin nih akun dari neraca saldo setelah disesuaikan, kita pindahin ke laba rugi untuk akun pendapatan dan beban. Untuk akun 1, 2, 3, aktiva, kewajiban, dan modal, kita pindahin ke kolom neraca. Gitu. Jadi 4, 5 masuk di laba rugi, 1, 2, 3 masuk di neraca. Nah, nanti masing-masing ditotalkan di sini, ditotalkan. Nah, akan ketemu selisih. Jadi antara kedua ini pasti ada selisih, debit kredit di laba rugi dan debit kredit di neraca. Nah, nanti laba ruginya diisi antara di kolom yang saya ganti warna dulu. Antara di kolom yang ini, atau kalau bukan di kolom itu, berarti di kolom yang ini. Seperti itu. Tergantung laba atau rugi. Nanti kita coba perhatikan aja pas saat pengerjaan, kalau laba masuk mana, kalau rugi masuk di mana. Tapi overall, ya cuman gitu aja. Jadi ini neraca saldo kita udah ada datanya, penyesuaian. Kalian pindahkan dari jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, hanya mengkalkulasi neraca saldo dengan penyesuaian. Kemudian masing-masing saldo yang sudah didapatkan tinggal kita pindahin ke kolom laba rugi dan kolomnya neraca. Seperti itu aja. Hanya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, tujuan pembuatan neraca lajur. Pertama ya pasti untuk memudahkan, karena semuanya sudah kita rangkum ke dalam satu kertas kerja. Secara tidak langsung, tanpa kita bikin laporan keuangan, seperti laba rugi, laporan posisi keuangan, kita sudah bisa tahu kondisi keuangan perusahaan melalui kertas kerja tersebut. Kenapa? Karena di kertas kerja ini, di neraca lajur ini, sudah diketahui, ini ada kolomnya laba rugi sama kolom neraca. Sudah bisa kita ketahui laba ruginya berapa, posisi neracanya seperti apa, gitu. Jadi untuk memudahkan. Namun tetap ya, ini bukan berarti ada kertas kerja berarti nggak perlu bikin laporan keuangan. Kalau yang formal harusnya bikin. Ya, jadi dibikin kembali laporan keuangannya. Karena kertas kerja hanya merekap aja, jadi tidak sah untuk disajikan sebagai laporan, gitu. Kemudian
untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum laporan keuangan informal disusun. Kemudian untuk mempermudah menemukan kesalahan. Ya, siapa tahu ada saldo-saldo atau ada akun-akun yang kita salah posting, bisa kita cek kembali di kertas kerjanya kita. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke proses penyusunannya. Kurang lebih tadi saya sudah sampaikan sih pas ada format tersebut. Cara pengisiannya seperti apa? Oke, kita dari poin pertama, memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada lembar neraca lajur. Jadi, saldo kan sama nih, konsepnya sama seperti neraca saldo yang sebelumnya sudah kita bikin. Jadi, neraca saldo itu hanya merangkum semua saldo akhir di akun-akun yang terdapat di buku besar. Jadi saldo akhirnya kita ambil, kita pindahin ke neraca saldo. Gitu aja. Nah, debit kredit ya sesuai masing-masing akun. Kalau kas ya misalnya saldonya debit ya debit, pindahin. Kalau di buku besar saldo utang usahanya kredit ya pindahin di neraca saldo juga sebelah kredit. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk neraca saldo selesai. Nah, lanjut. Kolom penyesuaian berarti pindahin akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kemudian, neraca saldo setelah disesuaikan, diisi dengan cara kita mengkalkulasikan atau menambah mengurangkan antara neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Oke? Nah, tahapan keempat, kita pindahkan saldo yang ada di kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi untuk akun 4/5, kemudian kolom neraca akun 1, 2, 3, seperti itu. Terakhir, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih. Itu yang tadi saya bilang di bagian bawah, pasti ada selisih. Nah, selisih itulah yang merupakan laba atau ruginya kita. Nih, yang bagian bawah nih. Yang bagian bawah di sini nih. Nah, itu pasti selisih, dan selisihnya pasti sama. Ya, antara laba rugi sama neraca selisihnya pasti sama, yaitu berupa laba atau rugi. Oke, seperti itu aja. Oke, tadi formatnya sudah saya sampaikan di depan. Kemudian kita masuk nih, ini tambahan dari saya. Nah, yang kita balik lagi ke siklus akuntansi yang kita sudah pelajari. Semua siklus kan bermula dari adanya transaksi yang dibuktikan dengan bukti transaksi. Kemudian kita jurnal udah di bab 3, posting udah di bab 3. Trial balance atau neraca saldo juga sudah. Adjustment juga sudah kita pelajari, penyesuaian di bab yang ke-4. Adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan juga sudah kita pelajari di bab ke-4. Laporan keuangan sudah kita pelajari dari bab pertama sampai ke-4 juga. Nah, di tengah-tengah, jadi antara adjustment di antara penyesuaian untuk sampai ke laporan keuangan, bisa tidak melewati si adjusted trial balance atau melewati si neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, jadi caranya gimana? Caranya yaitu bisa melalui neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Jadi seperti itu. Pak, apakah ini wajib atau tidak? Sekali lagi, ini tergantung kebijakan perusahaan. Kalau dirasa penting bikin worksheet atau neraca lajur, boleh kalian bikin. Kalau misalnya hanya mau melalui adjusted trial balance juga boleh, jadi tidak perlu bikin kertas kerja. Namun kalau mau bikin kertas kerja, sebenarnya kalian tidak perlu lagi bikin adjusted trial balance. Karena apa? Di dalam neraca lajur itu sendiri sudah terdapat adjusted trial balance. Kan ada kolomnya tuh, neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti itu. Jadi ini ada di tengah-tengah antara adjustment atau penyesuaian ke laporan keuangan. Seperti itu. Ya, jadi posisi pembelajaran kita sekarang sampai di sini, sampai di worksheet. Oke, nanti bab berikutnya baru kita pelajari mengenai closing entries atau jurnal penutup. Jurnal penutup setelah, neraca saldo setelah penutupan, kemudian reversing entries. Itu jurnal pembalik. Setelah itu selesai. Oke, kita masuk ke worksheet dulu, karena bab ini kita bahas khusus neraca lajur.
di sini ada contoh soal 5.1. Nah, kita melanjutin soal Tugu Realty yang sudah pernah kita bahas. Kita kemarin bahasnya itu mengenai AJP sampai ke neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, di sini saya tampilkan kembali soalnya. Namun kalau kalian tidak mau melihat ini juga nggak masalah, karena bisa lihat soal kalian sendiri. Ini lanjutan dari yang kemarin. Jadi kalau kalian merasa, oh biar lebih rapi, saya jadikan satu kesatuan deh. Jadi ada neraca saldo, ada penyesuaian, lanjut ke neraca saldo setelah disesuaikan, lanjut ke kertas kerja, boleh. Itu kalian atur aja, intinya ini lanjutan dari soal yang Tugu Realty, soal yang sebelumnya. Seperti itu. Oke. Saya bahas, jadi di sini di soal sudah ada neraca saldonya, ini neraca saldonya nih, yang si gede nih. Ini neraca saldonya sudah ada, kemudian di sini sudah ada soal penyesuaiannya. Oke. Kalian diminta untuk bikin jurnal penyesuaian. Ini hanya mengulangi aja sih. Sudah pernah kita bahas. Dan kertas kerja. Itu highlight of the day. Kertas kerjanya. Oke. Kita masuk. Nah, ini jurnalnya. Jurnal sudah tidak saya bahas lagi untuk AJP-nya. Karena sudah kita bahas kemarin. Dan ini sudah saya tampilkan jawabannya. Oke. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ini loh jawabannya. Nah, jawaban ini bakal kita pakai di kertas kerja. Seperti itu. Oke. Nah, inilah jawaban untuk Tugu Realty-nya. Untuk si neraca lajurnya. Oke. Cara pengisiannya seperti apa sih? Jadi saya jelaskan di Excel saja. Ini kalau nggak salah saya sudah ada di modul untuk jawaban yang Tugu Realty, tinggal kalian pelajari. Nah, di sini saya mau sampaikan sumber-sumber datanya dari mana aja sih, seperti itu. Oke, saya mulai. Saya mulai pembahasannya. Jadi step by step, takutnya ada yang tidak paham, saya langsung tampilkan gini. Nah, lebih baik saya step by step aja. Oke, tahapan pertama, seperti biasa, sebuah laporan pasti ada kopnya. Nanti masukin nama perusahaan, Tugu Realty, nama laporan yaitu neraca lajur, dan periodenya 31 Juli. Di sini saya tambahin dalam satuan rupiah. Kalian mau tambahin mau nggak masalah. Oke, kemudian bikin kertas kerjanya, kalian bikin kolomnya, bikin tabelnya. Nah, kita mulai dari kolom pertama itu ada nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, NSSD, laba rugi, dan neraca. Oke, seperti itu. Nanti bagian bawah di sini ada total. Nah, kita mulai satu persatu dari yang paling pertama. Ingat, kertas kerja untuk akun harus diurutkan. Sekali lagi, harus diurutkan. Oke. Nah, seperti di sini. Contoh, kita ada kas, ada piutang dagang. Di kas nih, masukin. Ini kan data neraca saldo nih. Kita pindahin juga di neraca saldo. Di kolom ini, neraca saldo. Sebelum itu, kita masukin dulu akunnya. Oke, kita mulai dengan akun kas, 101, kas. Di neraca saldo, ada saldo sebesar 3425. Masukin di sini 3425. Lanjut, piutang dagang. Sorry, bukan piutang dagang, ini harusnya piutang usaha. Salah soal nih. Piutang usaha. Piutang usaha 7 juta. Berarti masukin 102, piutang usaha 7 juta. Perlengkapan 1270. Perlengkapan 1270. Asuransi dibayar di muka 620. Oke, kemudian peralatan kantor ada 51650. Masukin. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 9.700.000. Masukin. Oke. Ingat ya, ini di sebelah kredit 9.700.000. Jadi di neraca saldo juga masukin di sebelah kredit. Lanjut, utang usaha 925. Masukin. Nomor akun nanti menyesuaikan aja. Beda-beda dikit sama saya nggak masalah. Oke, lanjut. Utang gaji 0. Berarti disiapin dulu.
Utang gaji 0. Kalau 0 sebenarnya tidak perlu kalian tuliskan, namun di sini kan memang munculin utang gaji 0 untuk persiapan kalian di adjustment, di penyesuaian. Oke, di penyesuaian ada nih utang gaji. Pak, misalnya gini, di neraca saldo tidak ada akun utang gaji. Ini kan utang gaji 0 nih muncul nih. Kalau sewaktu-waktu tidak ada akun utang gaji 0, gimana Pak? Kamu lihat di penyesuaian ada muncul nggak akun utang gaji? Kalau misalnya ada muncul, ya udah kamu harus siapkan satu tempat untuk akun utang gaji di bagian kewajiban. Jadi masukin di bagian kewajiban. Jangan tiba-tiba muncul nih paling bawah 202 misalnya. Paling bawah di sini nih 202 utang gaji. Pak, apakah benar seperti itu? Secara saldo bakal benar. Secara penyajian itu berantakan. Jadi saldonya tidak berurutan, tidak boleh. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada akun apa lagi? Ini pendapatan diterima di muka 1250. Masukin. Modal Arya 29 juta. Masukin. Prive Arya 5.200.000. Masukin juga. Pendapatan jasa 59125. Nah, ini semua beban-bebannya nih, masukin. Ini dari beban gaji sampai beban lain-lain. Pokoknya semua yang ada di neraca saldo, masukin ke dalam kolom neraca saldo ini. Ya, jadi semua yang ada di neraca saldo di sini, masukin di kolom ini, neraca saldo. Oke, seperti itu. Nah, ini totalnya harus balance. Ya, harusnya balance ya. Kalau nggak balance, berarti ada yang salah. Sudah terdeteksi dari awal ada yang salah. Lanjut ke kolom penyesuaian. Oke, untuk kolom penyesuaian, kita lihat kembali di jurnal penyesuaian. Nah, kita mulai satu persatu. Akun beban perlengkapan. Dari akun paling pertama ya, beban perlengkapan 8910 sebelah debit. Berarti kita cari beban perlengkapan nih di sini nih. Kita isi sebelah debit 890. Seperti itu. Kemudian perlengkapan sebelah kredit 890. Kita cari akun perlengkapan. Ini berarti isi sebelah kredit 890. Lanjut. Beban asuransi 315. Kita cari beban asuransi. Ini nih. 3. Ini beban asuransi. Kita isi sebelah debit 315. Asuransi dibayar di muka 315 sebelah kredit. Cari asuransi dibayar di muka, isi 315 sebelah kredit. Oke. Kemudian lanjut beban penyusutan peralatan kantor 4950. Cari beban penyusutan. Oke. Saya lengkap penyusutan peralatan kantor bolehlah, atau beban penyusutan aja sesuai di neraca saldo juga boleh. Masukin, berarti isi sebelah debit 4950. Sorry, ada kesalahan angka. Jadi di sini tadi akunnya itu 4950 beban penyusutan peralatan kantor. Berarti cari sini beban penyusutan peralatan kantor 4950. Tadi terkopas dari yang atas, error dia. Lanjut, akumulasi penyusutan peralatan kantor 4950. Masukin akumulasi penyusutan peralatan kantor 4950. Oke. Kemudian beban gaji 440. Kita cari beban gaji di sini 440 sebelah debit. Utang gaji sebelah kredit 440. Berarti utang gaji mana utang gaji? Utang gaji 440 sebelah kredit. Oke. Piutang usaha 1 juta sebelah debit. Piutang usaha isi ini, nanti 1 juta sebelah debit. Pendapatan jasa 1 juta sebelah kredit. Pendapatan jasa 1 juta sebelah kredit. Pendapatan diterima di muka 500.000 sebelah debit. Pendapatan diterima di muka sebelah debit 500.000. Dan pendapatan jasa 500.000. Oke. Di sini saya 1.500.000 karena di sini ada pendapatan jasa 1 juta dan pendapatan jasa lagi 500.000. Berarti ini di total aja. Berarti di kolom kredit itu ada 1.500.000. Ditotalin. Seperti itu. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Kita totalin harusnya balance.
Baik, berarti untuk kolom penyesuaian selesai. Oke, nah sisanya kita hanya memindahkan. Neraca saldo setelah disesuaikan, dia hanya plus minuskan dari neraca saldo. Saya step by step deh, biar lebih gampang. Oke, untuk yang kas, jadi neraca saldo 3425, penyesuaian tidak ada. Berarti tetap saldonya 3425. Kayak piutang usaha nih, neraca saldo ada 7 juta, penyesuaian ada 1 juta sebelah debit. Berarti ditambahkan kan, debit ketemu debit, ditambahkan. Lanjut, perlengkapan, neraca saldo ada 1270, penyesuaian ada sebelah kredit 890. Berarti harus dikurangi. 1270 kurangi 890. Berarti hasilnya adalah 380. Lanjut, asuransi dibayar di muka 620 di neraca saldo sebelah debit, di penyesuaian 315 sebelah kredit. Berarti dikurangi. Hasilnya 305 sebelah debit. Peralatan kantor tidak ada saldo di penyesuaian, berarti hanya saldo neraca saldo aja. Berarti pindahin 51.650. Akumulasi penyusutan 9.700.000 di neraca saldo sebelah kredit, ketemu akun di penyesuaian 49.50 sebelah kredit, berarti ditambahkan. Total 14.650 sebelah kredit. Utang usaha 925 sebelah kredit, penyesuaian tidak ada, berarti pindahin 925. Utang gaji di neraca saldo tidak ada, di penyesuaian ada 440 sebelah kredit, berarti masukin sebelah kredit. Pendapatan diterima di muka, neraca saldo 1250 sebelah kredit, penyesuaian 500.000 sebelah debit, berarti dikurangi. Hasilnya 750 sebelah kredit. Modal 29 juta, penyesuaiannya tidak ada, berarti tetap 29 juta. Privo juga sama, 5.200.000 sebelah debit. Pendapatan jasa 59.125 sebelah kredit di neraca saldo, di penyesuaian ada 1.500.000, berarti ditambahkan. Beban gaji juga begitu, 22.415 ketemu di penyesuaian ada 440 sebelah debit, berarti ditambahkan. Beban penyusutan neraca saldo tidak ada, penyesuaian 4.950 sebelah debit. Beban sewa, utilitas, perlengkapan, beban asuransi, dan lain-lain. Jadi ini sama, sistemnya sama. Ditotalkan harusnya saldonya balance antara debit sama kredit. Berarti NSSD selesai. Oke, tahap berikutnya hanya memindahkan saja. Jadi untuk akun yang ini 4 sama 5, oke, kita pindahkan saldo yang di NSSD ini ke kolom laba rugi. Jadi dipindahkan aja. Gitu. Nah, untuk akun 1, 2, 3, jadi kas sampai prive, kita pindahkan ke kolom neraca. Jadi saldo yang ada di sini, kita pindahin ke kolom neraca. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk yang 4, 5, kita pindahkan saldo yang di NSSD ke laba rugi. Yang 1, 2, 3, kita pindahkan saldo yang di NSSD ke neraca. Seperti itu. Nah, kita totalin. Pak, kok selisih? Nah, iya. Pasti ada selisih, karena selisih tersebut merupakan saldo laba atau rugi. Oke, jadi khusus yang ini kalau tidak balance tidak apa, karena memang ada selisih. Namun selisihnya harus sama. Berarti contoh gini, laba rugi, sebelah debit 37.430. Kita kurangi dengan sebelah kreditnya, 60.625. Oke, hasilnya, selisihnya berarti 23.195. Kita lihat, ini kan 37 nih, ini 60. Nah, kalau ada selisih, berarti taruh di sebelah yang lebih kecil, yaitu 37 juta di bawahnya. Nah, di sini kamu totalin, ini tambah ini, sama dengan 60.625. Sama enggak? Balance enggak? Kalau balance harusnya betul. Lanjut, di bagian neraca. Ini juga sama nih, 68.960, debit, kreditnya 45.765. Dikurangi juga, dan posisi setelah dikurangi, selisihnya itu diletakkan di bagian yang lebih kecil, yaitu di bagian di bawah 45 juta. Berarti 23.195. Nah, di sini saldonya itu sama. Laba rugi selisihnya 23.195, neraca juga selisihnya 23.195. Balance.
Berarti aman. Oke. Nah, kalian totalin, harusnya totalnya juga 68.960. Debit kredit harusnya balance. Nah, misalnya gini, gimana? Gimana kalau di sini 37 nih, dilebar rugi di totalnya. Oke. Isinya 37.430. Kreditnya 60.625. Pak, gimana kalau debitnya lebih gede? Contoh, debitnya 70 juta. Kreditnya 60.625. Berarti saldonya kamu isi di sini. Di yang saya tanda merah ini. Jadi misalnya di debitnya 70 juta, kreditnya 60.625. Lebih kecil dong sebelah kredit dong. Berarti nanti saldo selisihnya taruh di sebelah sini, yang saya kasih tanda merah. Sama juga di neraca, berarti taruh di tempatnya saya beri tanda merah. Itu menandakan kita rugi. Begitu ya, jadi posisinya dibedakan. Bukan berarti kalian harus kasih warna merah, enggak. Ini hanya untuk saya penanda aja, biar kalian lebih bisa memahami. Seperti itu. Oke, jadi begitu untuk si kertas kerja, untuk si neraca lajur. Hanya begini aja, jadi kita hanya merekap jadi satu aja sebenarnya. Tidak ada gimana-gimana sih, tidak ada hal yang sulit. Lebih sulit itu di penyesuaian. Kalau kalian AJP-nya salah, bikin jurnal penyesuaiannya salah, otomatis tabel yang ada di sebelah ini semuanya percuma, semuanya keliru angkanya. Itu aja. Jadi kalau akuntansi reseknya itu kalau salah dikit, salah jurnal, efeknya panjang sampai ke laporan keuangan. Ya, seperti itu. Oke. Ini tadi contohnya. Nah, baik, jadi materi kita untuk bab 5 telah selesai. Nah, seperti biasa kalian diminta untuk mengerjakan latihan soal, yaitu assignment yang halaman 32. Satu soal aja. CV apa aja deh kalau nggak salah. Latihan soal 5.1. Nah, di sana kalian diminta untuk bikin jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Nah, ini soalnya. Nanti kalian pelajari sendiri. Nah, gini. Kunci utama di bab ini adalah neraca lajur. Namun, untuk mengerjakan neraca lajur, kalian butuh jurnal penyesuaian. Nah, di sini kalian diminta untuk mengerjakan jurnal penyesuaiannya sendiri. Jadi, kalian diminta untuk bikin sendiri. Oke, karena kita ini online, jadi bukan offline, untuk biar tidak banyak jawaban yang berbeda, karena kasihan juga kalian sudah bikin jurnal penyesuaian, sudah bikin kertas kerja, capek-capek, ternyata jurnal di penyesuaian kalian ada yang keliru. Oleh karena itu, kalian coba kerjakan dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, setelah itu kalian cocokin dengan punya saya. Oke, saya tidak jelaskan logika berpikirnya lagi, saya hanya tampilkan jawabannya, nanti kalian cocokin. Kalau sudah cocok, boleh lanjut ke kertas kerja. Kalau belum cocok, kalian koreksi dulu jurnal penyesuaian kalian. Seperti itu. Ya, jadi untuk kertas kerja, saya nggak mau kalian kerjakan kertas kerja dengan kondisi jurnal-jurnal yang salah-salah. Gitu. Oke, ini jurnal penyesuaiannya untuk si CV apa aja deh. Kalian cocokin jawabannya. Jangan cuma di ini ya, jangan cuma catat jawaban saya aja. Saya harapannya adalah kalian juga berpikir, kalian coba bikin jurnal penyesuaian, harusnya sudah paham ya. Harusnya sudah paham. Bagi yang belum paham, coba dibikin dulu. Karena untuk ujian, bisa aja kalian diminta untuk bikin jurnal penyesuaian, baru kerjain kertas kerja. Kalau dari penyesuaian aja kalian salah, kertas kerja apalagi pasti ikutan salah. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi kalian kerjakan soal yang ini, kalian kerjakan AJP-nya dulu. Kalau misalnya AJP-nya sudah kalian kerjakan, cocokin dengan jawaban saya yang ini. Kalau sama, baru lanjut ke kertas kerja. Seperti itu. Ya. Jadi untuk assignment-nya seperti itu, hanya satu soal aja, karena ini perusahaan jasa. Nanti kita bakal lanjut di jurnal penutup, pembalik, dan masuk ke perusahaan dagang. Kita mengulangi siklus yang sama dari awal sampai akhir untuk perusahaan dagang. Oke, jadi silakan dikerjakan assignment-nya. Nanti seperti biasa, kita kumpul di sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Jadi seperti itu, silakan dikerjakan. Materinya tidak susah, namun harus teliti. Gitu aja sih. Ya, jadi dikerjakan dengan baik. Jika memang ada yang kurang kalian pahami, seperti biasa, tanyakan saja ke saya di WA. Kalau bisa di grup, kalau memang terpaksa harus personal, ya personal, tidak masalah. Oke, jadi seperti itu. Selama mengerjakan, semoga materi ini dapat dipahami, dapat
diserap dengan baik. Ya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Itu aja dari saya, silakan dikerjakan, jangan sampai bolong-bolong ya assignment-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih.